Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Jadi dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam program Resapi dari BPK PKK KAJ dan saya Tony Chen. Pada kesempatan kali ini kita mau sama-sama mengulas bacaan yang baru saja kita dengar, baru saja kita baca dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ternyata lewat bacaan tadi, gandum dan ilalang itu tumbuh berhimpitan, tumbuh bersamaan di waktu yang sama, di tempat yang sama. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan. Mau mengatakan apa kepada kita hari ini? Bahwa Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini, mungkin di tengah-tengah orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Mungkin Tuhan mengizinkan kita berada di dunia ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan hal-hal yang membuat kita pusing, membuat kita berusaha untuk menjauh dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Karena sama seperti tadi, ketika petani bertanya kepada penabur, ini gimana, mau dicabut nggak? Ternyata jangan. Karena kalau dicabut, ilalangnya takutnya gandumnya kecabut. Tetapi jawaban si petani apa? Nanti, tunggu. Ketika waktu tuaian, baru dicabut semua. Nanti dipisah, ilalang dengan ilalang dibakar, gandum dikumpulkan di dalam sebuah lumbung. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari terkasih, yang menjadi persoalan hari ini adalah bagaimana sikap kita, sikap Anda dan saya menghadapi kenyataan bahwa ternyata kita itu diizinkan Tuhan hidup di tengah-tengah ilalang yang berusaha untuk menghimpit, memberikan kepada kita tekanan demi tekanan. Seringkali tanpa kita sadari, fokus kita bukan kepada Allah yang menjadi pusat pertumbuhan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, tetapi tanpa kita sadari fokus kita dalam menjalani hidup hari-hari ini seringkali adalah kepada masalah-masalah yang berusaha untuk menghimpit kita. Seringkali fokus kita adalah kepada hal-hal di dunia, hal-hal yang membuat kita repot, hal-hal yang membuat kita pusing sendiri. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa kita diundang oleh Tuhan untuk tetap berakar dan bertumbuh. Dengan tujuan supaya suatu hari kelak kita berbuah.
Oleh sebab itu, teman-teman semua, pesan Tuhan buat kita hari ini, marilah kita sama-sama hidup di dalam Tuhan. Ketika masalah demi masalah, pergumulan dalam hidup, itu percayalah Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan izinkan kita alami. Karena apa? Tuhan mau kita bergantung sama Dia. Tuhan mau fokus pertumbuhan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun masalah, apapun pergumulan yang sedang Anda alami hari-hari ini, mari tetap fokus kepada Tuhan. Mari terus kita berakar di dalam Tuhan. Akar itu fungsinya ada dua, saudara. Fungsi akar yang pertama, menarik nutrisi yang diperlukan dalam hidup. Dan fungsi akar yang kedua adalah tetap bertahan. Supaya tanaman tetap bertahan di dalam goncangan, ada angin, ada longsor, dan lain sebagainya. Saudara, ternyata dalam hidup rohani kita juga fungsi akar ada dua. Yaitu bagaimana kita bisa berakar di dalam firman dan berakar di dalam doa. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi nutrisi kehidupan rohani kita. Yang memampukan kita terus bertumbuh walaupun banyak tekanan, tetapi kita terus bertumbuh di dalam firman, berakar dalam firman, sehingga pada akhirnya hidup kita bisa berbuah. Dan tentu saja di dalam doa. Akar yang kedua fungsinya adalah menjaga kekuatan. Oleh sebab itu, biarlah doa menjadi satu-satunya sumber kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi setiap badai persoalan yang Tuhan izinkan kita alami. Sehingga saya yakin dan percaya, kalau proses berakarnya benar, proses pertumbuhannya juga benar, maka akan menghasilkan suatu kualitas tuaian yang juga baik dan benar. Dan tentu saja hal itu yang tadi dikatakan Yesus. Hasil panenan, hasil tuaian akan dipisahkan dengan ilalang dan akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Mau mengatakan, marilah kita terus bertumbuh berbuah di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti ketika Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, kerajaan surga menjadi milik Anda dan saya. Sebagai kesimpulan, mari kita terus fokus pada Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan kita mau terus memegang tangan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, tidak fokus pada masalah, tantangan yang kita alami atas izin Tuhan itu. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus memberikan perumpamaan kepada kami semua hari ini. Bagaimana kami ternyata diizinkan untuk mengalami satu kehidupan bagaikan gandum di tengah ilalang. Kami tahu Tuhan, seringkali tanpa kami sadari fokus kehidupan kami bukan kepada proses berakar dan bertumbuh. Tetapi kami seringkali fokusnya kepada hal-hal di luar Engkau, yaitu kepada masalah, tantangan, pergumulan yang Kau izinkan terjadi. Tapi lewat firman-Mu hari ini kami diteguhkan bahwa ternyata Engkau merindukan kami semua boleh berbuah. Sehingga pada akhirnya nanti hari tuaian tiba, Engkau akan melihat kami sudah siap untuk dituai karena menghasilkan buah yang baik. Karena menghasilkan sesuatu yang sempurna, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pada kesempatan hari ini, ketika Engkau mengizinkan ada masalah, ada pergumulan yang menghimpit kehidupan kami juga percaya Engkau juga akan memberikan kepada kami kekuatan. Sebab Engkau tidak pernah mengizinkan kami mengalami pencobaan melebihi kekuatan diri kami sendiri. Oleh sebab itu, biarlah pada kesempatan hari ini, kami sungguh-sungguh mau terus mengandalkan Roh Kudus yang Kau curahkan di dalam hati setiap kami, untuk senantiasa mengingatkan kami bagaimana kami harus senantiasa berakar di dalam firman, di dalam doa, harus senantiasa bertumbuh di dalam kasih, iman, dan harapan akan Engkau. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.